di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita sudah 2 minggu ternyata. Bener, ya. kangen kita. Kangen lah, kembali lagi di Taman Paseban. Dan hari ini Mas Pur, kita hari ini sedang berusaha untuk apa ya? Menyadarkan bahwa lingkungan hidup harus kita jaga gitu. Benar, jadi barang-barang yang tidak terpakai itu bisa diolah. Iya betul. Sampah itu bisa diolah. Betul, bisa. Saya nggak ngomongin keluarga saya loh ini. Kamu kok curhat? Ini dari barang yang tidak terpakai. Oh. Loh, ini fungsinya 2. Apa coba? Pertama untuk topi, yang kedua ngemis. Loh, Jiwanya nggak wirausaha banget sih. Loh. Jangan gitu dong. Malah bakulan emas loh itu Oh, ngemis iya, sih. toh? Mas, paring. Oh, itu nyuwun mau Nah, kan. iya. Ya, nah ini kita mau ngomongin apa sih kok Pur bawa topi yang ininya dari bahan ini apa dari bungkus apalah ya? Ya, ini daur ulang. Daur ulang ya. Ini punyaku juga daur ulang. Wah. Daripada kainnya dibuang percuma gitu ya. Dipotong-potong jadiin satu. Bisa kayak gini. Tapi Iya. ini bagus. Untung yang yang diolah ini kain-kain seperti ini ada motifnya batik. Dulu saya sepanduk, Mbak. Ini tulisannya pecel lele 8.000, es teh 3.000. Oh gitu ya. Iya, ya ora apa-apa. Gak apa-apa lah, yang penting pakai baju. Nah, di sini dulu Apa nganu tulisannya apa? pas sepanduk waktu perbaikan jalan. Oh. Le ngetok penjahitnya ngawur. Terus tulisannya gali. Nah, galian maksudnya. Oh iya, awas ada galian maksudnya gitu ya. Oke, baik. Kita akan ngomongin masalah lingkungan hidup pastinya ya. Bukan hanya sekedar sampah, tapi kita juga harus melestarikan lingkungan hidup. Seperti kita buatlah rumah-rumah kita tuh agak ada pojok hijaunya gitu. Jangan semuanya dijadiin rumah gitu loh. Nah ini juga yang menjadi visi misinya dari Kabupaten Bantul supaya Kabupaten Bantul tuh bisa jadi apa ya? Dilihat asik, banyak ruang terbuka hijau. Nah, ini ruang terbuka hijau di Bantul itu sekarang wah sudah luar biasa. Besok akan menjadi luar biasa lagi karena program-program ruang terbuka hijau itu besok akan banyak di Bantul. Wah, kita mau tanya langsung lah, ya. yo genah Tapi sebentar, kita akan sambut dulu ada 2 narasumber yang akan musik. Ayo. Siap guys. Mbut gawe, ayo. Aduh tengok wae atau iki do nganggo ireng kabeh kok nggon seripah. Ayo mbut gawe. Ya, oke, sudah siap ya? Sudah siap, oke. Baik pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita akan ngobrol santai terkait dengan ruang terbuka hijau supaya Kabupaten Bantul sekali lagi ini menjadi kabupaten yang nyaman dihuni gitu ya, asik, adem gitu. Generasi mudanya juga ikut berpartisipasi di ruang terbuka hijau. Makanya nanti kita menyalurkan hobi. Apa kuwi kok ngono? Skateboard, cah gaul ki ngene iki. Skateboard kok ngene. Skateboard ki ngene. Kuwi Milih barang aku nang omah iki. Nyala, kuwi nyuci piring. Ya saanane. Bukan nge-DJ. Oke, kita panggilkan 2 narasumber yang siap bergabung dengan kami hari ini. Yang pertama luar biasa, ini satu kehormatan beliau bisa hadir di sini. Musik mas. Bener loh ya. Nganti elek ngerti dhewe to. Potong. Kita sambut Bupati Bantul, Bapak Dr. Andes Haji Suharsono. Ya, keren. Apa kabar Pak Arsono? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Fira, Mas Pur juga sehat. Iya, amin. Serta warga saya, khususnya Kabupaten Bantul, sehat, tidak terserang virus corona. Amin. Tiap malam saya mendoakan selalu sholat tahajud, moga-moga warga saya tidak kena virus COVID-19 atau Terima corona. kasih, matur nuwun. Mudah-mudahan doanya dijabah Gusti Allah ya. Baik, Pak Harsono, saya nanti mau nanya nih, kira-kira Pak Harsono di benangnya Pak Harsono kepingin Bantulnya jadi seperti apa sih? Nanti saya mau nanya deh sama Pak Harsono karena kepinginnya kok banyak ruang terbuka hijau begitu ya. Jaga jarak tak lepas, jadi saya harus menjaga jarak. Pak. Nggak usah dilepas juga harus jaga jarak, bahaya Pak dia Pak. Napa kula saking dongkelan, Pak? Aduh, Bang. Jadi saya sebagai kepala daerah dengan melihat perkembangan penduduk, jadi kita juga harus membangun kota Bantul, yaitu agar semuanya tetap kita sehat, kita itu ruang tempat hijau itu ya harus RTH diperbanyak ya, harus diperbanyak. Jadi biar ya di rumah tidak umpek-umpekan. Iya betul. Jadi bisa. Kalau pas
liburan, tidak liburan ada tempat untuk rekreasi ke anak-anak. Refreshing gitu ya. Oke, baik. Ya, nanti saya akan tanya lebih banyak lagi. Oh, ya, Pak Harsono, Cinara, ya, Armin, ya. J. Tidak hanya Pak Harsono saja, masih ada satu lagi. Loh, Yuk genah dipanggil, mari. Oke. Yang kedua, siap-siap. Tutuke goceki. Tamu kita yang kedua ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Siapa Mbak Kita Mira? sambut Insinyur Ari Budi Nugroho MT. Iya, apa kabar Pak Ari? Selamat sore Mbak Vira, Mas Pur, sehat semuanya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Matur nuwun sampun Ya. rawuh. Wah, ini programnya banyak banget. Nah, ya. ini Pak Ari itu orang yang nasionalismenya Kok bisa? tinggi. Coba. Dari namanya. Coba. Ari, Apa? anak Republik Indonesia. Wah. Saya nggak mau nanya kepanjangannya, dia belum mikir soalnya. Ojo ndadak. Oh jangan ya. Cukup satu kata dulu. Biar dipikir dulu Pak. Nanti kira-kira Budi Nugrohonya apa ya? Supaya dipikir dulu nanti ya. Monggo Minara Armian, matur nuwun Pak Ari sudah rawuh di sini ya. PR loh ya, Ari Budi Nugroho ya. Tak kasih waktu karena kita akan menuju yang satu ini. Sebelum kita bahas tema kita hari ini mengenai peran ruang terbuka hijau menuju Bantul bersih, sehat dan sejahtera. Kita akan kembali setelah tayangan berikut ini. Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan ruang terbuka hijau atau RTH yang akan menambah keindahan kota serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Keberadaan ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbon dioksida, menjadi habitat hewan liar seperti kupu-kupu dan burung, serta menjaga air tanah dan mengurangi risiko terjadinya banjir. Ketersediaan ruang terbuka hijau khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka bervegetasi yang berada di kawasan perkotaan, mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis, dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. Ruang terbuka hijau memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan keleluasaan gerak penggunanya, karena aktivitas dan perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang hidup di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi atau daerah, swasta, dan masyarakat. Sampai tahun 2020, pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun RTH di kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang meliputi antara lain RTH Klodran sisi barat dan timur, RTH Taman Adipura, RTH Kawasan Bejen, RTH Taman Paseban, RTH Imogiri, dan lain-lain. Pada tahun 2021 juga akan dibangun RTH Taman Milenial yang diarahkan pada sasaran kaula muda. Pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan fungsi ekologi yang mendasar atas kehidupan masyarakat, yakni pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, dan sarana estetika kota. Ini karena tamunya kan ya tamu-tamu Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas nah ini kan ya kudu ganti sing rada bois to. Biasa aja deh. Wait, ganteng tenan. Wes, ganteng. Ngene Dimas Tejo iki. Napa Dimas Lingkungan Hidup?
Itu dinas, Mas. Dinas. Tapi memang kita mau berbicara dengan kepala dinas lingkungan hidup, benar. Kudu sing tertib rapi toh. Oh iya dong, harus begitu. Ya, tapi ngomong-ngomong soal tadi kan sudah ada ini ya gambaran ya bahwa Kabupaten Bantul di kotanya ya Pak ya itu sudah mulai banyak ruang. Iya, Kawula muda itu sudah beraktivitas di sana. Iya. Wifi-nan. Wis. Sing do paketane tipis, mesti nanggon ruang wifi. Kita ya. Iya no. Aku bareng kok. Ayo aku ya kayak ngomong. Baik Pak Arsono, ini tadi ada salah satu kawula muda dulunya pada zamannya. Besok katanya juga akan ada apa namanya Pak, Taman Milenial ya. Betul. Tapi nanti dulu saya bahasnya. Saya kepengen tahunya ini dulu nih, RTH. Kenapa begitu penting sekali harus ada di Kabupaten Bantul khususnya di Kota Bantul? Katanya tadi ada 30% dari luas wilayahnya Pak. Betul. Masih kurangkah? Ya, itu kita ini ada saya dapat jadi berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 26 tahun 2007. Jadi Bantul itu peraturannya harus 30% ada RTH. Ya. Jadi 20% itu untuk publik, lingkungan publik, yang 1% 10% untuk privat, rumah privat. Jadi rumah-rumah itu ya seharusnya ada taman-tamannya 10% ya. Jadi sehatlah lingkungan sehat. Tapi karena mungkin keterbatasan lahannya sehingga misalnya di perumahan-perumahan dan sebagainya yang tanahnya terbatas ya dibangun rumah semuanya. Makanya saya sebagai kepala daerah menyiapkan untuk tadi ya untuk Bantul ya ruang terbuka lahan hijau itu tadi ruang terbuka hijau. Kalau di rumah saya kira-kira kurang ruang terbuka hijau, nanti saya 10%-nya cuma Bapak aja. Rumahnya Bapak soalnya banyak sekali lahan terbuka hijaunya. Lebih dari 10% kayaknya. Mbak Vira itu mau ikut ke rumah Pak Bupati? Bukan. Melu. Ya, itu jadi aturan gitu. Makanya bagi yang rumahnya full bangunan kita di Taman Paseban itu tak siapkan. Kemudian untuk anak-anak yang main skateboard itu juga mengganggu untuk mainan anak-anak karena memang terbatas tempatnya. Kemarin sudah ada protes sama saya, kamu belum protes ke saya, kamu sudah saya pikirkan. Jadi rencana bekas Kodim, rumah Kodim itu mau tak pakai untuk mainan anak-anak muda skateboard tadi. Jadi lebih luas dan tidak mengganggu anak-anak kecil yang bermain di Taman Paseban. Jadi saya itu selalu mikirkan ini kok ketoke ya karena tiap hari saya lewat pulang kantor jam 5, jam 6 do main skateboard tadi. Sebenarnya harus ada tempat khusus gitu ada ya untuk mereka. Makanya do saya pas ya sosialisasi atau mengingatkan itu kan sudah saya buka untuk tempat mainan anak-anak itu. Saya mubung-mubung ngake pengarah suara, kayak bakul jamu itu. Saya muter mengingatkan, ini tempat Paseban sudah saya buka. Anak-anak semuanya, ibu-ibu yang mengantar harus mengikuti protokol kesehatan. Pakailah masker, di situ sudah tak siapkan untuk cuci tangan dan ya harus jaga jarak dan sebagainya. Di situ kan sudah saya siapkan juga untuk tempat orang tuanya nunggu anaknya main. Gawe ke dinglek lincak dari besi mana wet. Nah itu ya. Jadi di situ dulu apa lapangannya kotak terus sebelahnya ada tambahan moncol-moncol itu tak keperasi semua. Tak pakai biar tempatnya lebih luas. Bapak ibunya sik nunggu anake biar iso duduk-duduk tadi. Pedagang-pedagang juga bisa biar iso jualan. Makanya waktu saya buka Taman Paseban itu yaitu silahkan saat ini tak tutup terus mesakake warga saya dora iso dodol, dora iso golek pangan. Saya seperti termasuk itu. pedagang-pedagang kecil itu ya. Ini baru satu potret aja loh. Karena ternyata titik ruang terbuka hijau tidak hanya di situ, banyak. Makanya saya tanya ke Pak Ari dulu ya, Pak Ari, program yang sudah dilakukan terkait dengan ruang terbuka hijau apa saja Pak Ari? Ya, terima kasih Mbak Vira. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, intinya kan ruang terbuka hijau ini merupakan amanah dari undang-undang yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu tadi ruang terbuka
publik maupun privat, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya memang ruang terbuka hijau ini ke depan ini kan harus bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Yeah. Jadi Pak Bupati Bantul ini kan mempunyai visi, ya terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, sejahtera. Yeah. Nah, bagaimana kita selaku staf Bapak Bupati itu bisa menerjemahkan visi Bapak Bupati itu? Salah satunya sesuai dengan tusi yang ada di DLH ini, yaitu tadi mengelola ruang terbuka hijau. Kita mengonsep bahwasanya ruang terbuka hijau ini tidak hanya sekedar kita bangun, ya menghijau tok atau mungkin ya hanya banyak pohonnya. Iya, tetapi tadi bagaimana ini bisa selaras dengan visi Bapak Bupati. Jadi RTH ini harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak dari sisi kesejahteraan dan juga dari sisi kesehatan. Dan kami sampaikan juga bahwa Pak Bupati ini kan beliau seneng seneng apa Pak? Seneng yang indah, bersih, begitu, rapi, begitu. Ya kita harus terjemahkan itu apa yang menjadi kersane Bapak Bupati di dalam visinya. Pak Aris sudah bisa membaca pikiran beliau ya? Ya karena sering diskusi dengan Pak Bupati, gitu. Berarti kan kita harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan pimpinan daerah dalam ini Pak Bupati. Kemudian ruang terbuka hijau ini, jadi kita konsep seperti yang diarahkan Pak Bupati, masyarakat bisa beraktivitas di sana. Ya, sehingga kalau bisa aktivitas di sana, masyarakat berkumpul, kecuali ini pandemi memang agak berkurang begitu, berkumpul di sana ada aktivitas ekonomi. Ya, jadi bisa beraktivitas di sana, ada pedagang, berarti ini kan akan mengangkat ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, itu yang pertama. Dan yang kedua dari sehatnya, di sana bisa kalau pagi mungkin bisa olahraga, berjemur, apalagi musim corona ini. Iya, harus banyak kena matahari ya. Sambil berjemur kan harus happy, refreshing kan begitu. Jadi RTH ini tidak hanya sekedar hijau tapi harus enak dilihat. Jadi di sawang itu indah, kemudian bisa dimanfaatkan. Kemudian yang sudah kita lakukan menindaklanjuti perintah Pak Bupati ini, memang kita utamakan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan sekarang mulai dari Klodran, kemudian di Paseban, kemudian yang di dekat Simpang Guse dan semuanya sudah kita coba kita revitalisasi agar lebih indah, kemudian masyarakat bisa beraktivitas di sana. Dan juga beberapa kawasan strategis di luar wilayah Bantul perkotaan. Baik, nanti kan kita lanjutkan lagi Bapak wilayah strategisnya mana saja ya. Setelah yang satu ini pemirsa, jadi Anda tetap bersama kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Taman Paseban.